Maka dari ini yang pertama, seorang guru mendoakan anaknya supaya sukses. Kedua juga orang tua membantu mendoakannya. Anak saya, Allah, bangun salat tahajud tengah malam, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini, ya Allah, menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa mendoakan saya dikala saya tidak ada nantinya. Segala begitulah segala orang tua didoakan untuk anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Almanar Podcast. Saya Sarah Syakira sebagai pengurus pesantren modern Almanar. Pada Almanar Podcast pada malam berbahagia ini kita bersama narasumber yaitu pimpinan pesantren modern Almanar Dr. Tengku Haji Ikram Muhammad Amin MPD. Selamat datang Ustadz. Ahlan wa sahlan. Apa kabarnya Ustadz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada podcast malam ini kita akan membahas seputar kegiatan Almanar X Talent yang akan berlangsung besok hari dan bagaimana persiapan-persiapannya ya Ustadz. Baik Ustadz, apa tujuan utama dari pelaksanaan Almanar X Talent ini di pesantren modern Almanar? Ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin menjadi juga pertanyaan yang lain. Yes. Artinya untuk menjawab semua pertanyaan juga baik di tingkat SD maupun di tingkat MIN atau sekolah-sekolah lain di sekitar Almanar. Almanar X Talent adalah berangkat dari sebuah gagasan sebetulnya yang itu inisiasi dari pesantren modern Almanar sendiri untuk melahirkan, untuk membangun ukhuwah Islamiyah sesama. Yang pertama yaitu juga untuk menggait potensi-potensi peserta didik yang ada di tingkat SD maupun di tingkat MIN atau MIS. Kebetulan ini kita masih mengadakan di tingkat MIN atau MIS atau SD di Banda Aceh dan Aceh Besar. Dua kabupaten kota ini yang kita yang kita beri prioritas selama ini. Tapi tidak tutup kemungkinan kita berharap ke depan Almanar X Talent itu lebih luas lagi. Bisa di tingkat provinsi tapi juga menghadirkan sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah yang mau ikut kegiatan Almanar X Talent baik di kabupaten kota bahkan bisa jadi di provinsi yang lain. Nah, ini tentunya perlu persiapan yang lebih luas ya. Nah, tadi pertanyaan tadi apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan Almanar sistemnya kepada calon-calon santri yang akan ikut ujian nantinya. Mudah-mudahan mereka punya kesempatan belajar di pesantren Almanar. Jadi kegiatan itu dibungkus dengan ekstrakurikuler and talent. Jadi kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Almanar kita perkenalkan melalui pertandingan. Dan alhamdulillah tanggal 8 kemarin itu sudah dibuka untuk cabang olahraga yaitu bola kaki di tingkat SD dan MIN. Ini langsung dibuka oleh Kadispora Kabupaten Aceh Besar oleh Pak Abdullah Esos. Alhamdulillah beliau langsung yang hadir dan beliau menyumbangkan 2 bola juga alhamdulillah untuk peserta Almanar X Talent khususnya bidang cabang bola kaki. Nah, untuk cabang-cabang yang lain dan itu ada 11 cabang dan insyaallah di bidang nanti ada di bidang qiraat qari ya, kemudian ada pidato bahasa Aceh, kemudian ada puisi dan beberapa macam cabang lainnya dan insya Allah langsung akan dibuka oleh Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bapak Dr. Hades Haji Azhari MSI, dan beliau sudah berkomunikasi dengan kita dan sampai hari ini insya Allah belum ada halangan. Insya Allah besok pagi beliau langsung akan membuka Almanar X Talent ini. Itu demikian. Ya, baik Ustadz.
Dan selanjutnya apa harapan terbesar Ustadz dalam penyelenggaraan Almanar Excellent ini, baik bagi santri maupun bagi pesantren keseluruhannya, Ustadz? Ya. Yang pertama, Almanar Excellent ini adalah melibatkan seluruh santri kita. Artinya walaupun tidak ikut bertanding, maka kita menjaga kemurniannya sehingga santri Almanar pun tidak boleh ikut untuk ambil bagian dalam kompetisi ini. Karena kenapa? Kita menjaga sekali netralitas tadi. Maka nanti Dewan Hakim itu semuanya dari Dewan Guru Pesantren Almanar, jurinya, tetapi juga sudah memiliki lisensi tentunya. Ahli di bidangnya. Nah, orang inilah nantinya yang akan menilai siapa yang cocok atau pantas untuk menjadi juara 1, juara 2 dan juara 3. Sehingga nantinya kita berharap potensi yang ada di tingkat SD ini di kelas 6, karena kata mereka memilih Almanar nantinya masuk, maka kita sudah merekam jejaknya. Ini ahlinya di bidang pidato, maka kita asah talenta dia tadi di luar pidato. Andai kata di bidang qiraat, qari atau hafiz atau hafidah, maka kita akan tingkatkan lagi, oh ini mampu di bidang hafiz. Jadi kita talenta dia tinggal kita teruskan dan kita bina, tidak mulai dari nol. Maka ini penting untuk menggait bibit-bibit yang unggul di tingkat SD maupun di tingkat min yang ada di seluruh Aceh, yang khususnya yang mau bergabung nantinya untuk tes di pesantren Almanar. Baik Ustadz, sejauh ini apa persiapan yang dipersiapkan oleh pesantren untuk menyambut dan menyelenggarakan Almanar Excellent kelima ini, Ustadz? Ya, kalau kegiatan, bagaimana yang dipersiapkan oleh Almanar? Yang pertama, Almanar dengan panitia Excellent ini, Excellent yang kelima, ini yang kelima Excellentnya di tahun yang kelima, karena program ini program tahunan setiap tahun menjelang penerimaan santri baru. Yang pertama kita sudah berbenah fasilitas, dan kita sudah bangun contohnya itu stadion Manara Stadion, itu menghabiskan anggaran hampir 200 juta. Hampir 200 juta kita bangun dengan mandiri. Dari mana uangnya? Dari keuntungan kantin, koperasi, dari pengelolaan pesantren, sehingga fasilitas itu harus balik ke santri. Salah satunya dengan kita buat kegiatan ini, santri sendiri melihat apa yang telah mereka usahakan, ada di bagian kantin, ada di bagian koperasi, ada di bagian swalayan, mereka ada kontribusi sedekah mereka, dan itu juga bermanfaat bagi umat. Kemudian juga kita nanti ini sudah kita musyawarahkan di tingkat majelis guru dan kepala bagian, dikala nanti yang berprestasi tapi di bidang tahfiz, di bidang cabang tertentu, di bidang tahfiz dan qari atau qari'ah, itu kita akan bebaskan biaya pendaftaran plus mereka bayar SPP 1 bulan tahun pertama. Kita bebaskan mereka untuk memberi sugesti pada mereka merangsang bahwasanya ini adalah kalau mereka meraih juara 1 tapi di Almanar Excellent ini. Baik Ustadz, jadi tadi benefit yang didapatkan oleh pemenang di cabang tahfiz dan tilawah tadi bebas biaya pendaftaran dan SPP 1 bulan pertama ya. SPP. Ya Ustadz. Jadi kapan Ustadz waktu penerimaan santri baru yang Ustadz katakan tadi? Nah ini sudah mulai, tanggal 18 ini sudah mulai. Sebenarnya penerimaan santri baru bulan Oktober. Dan insya Allah para calon santri yang baik yang ikut Almanar Excellent maupun yang tidak ikut ya bisa mendaftar. Jadi kita ada buka beberapa kategori umum, itu memang full biayanya dari wali santri, dari wali secara mandiri. Kemudian ada full beasiswa. Jadi ini adalah full beasiswa ini dari anak-anak fakir yang berprestasi, yang dibuktikan dengan sertifikat baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi, dan mereka punya keterampilan. Kemudian yang berprestasi sama juga berprestasi itu dia memperoleh ranking 1 sampai 3. Maka bisa mendaftar di Almanar dan kita bebaskan SPP dan uang makan. Nah, pertanyaannya siapa yang tanggung? Kalau dulu full ditanggung oleh yayasan.
Bungo Jempa Almanar. Nah, ya, dulu masa almarhum banyak itu beliau langsung ya, beliau telah tiada, tapi pihak yayasan dan pesantren Almanar terus bermusyawarah. Dalam hal ini kita mengambil nanti dari keuntungan pesantren, baik dari keuntungan kantin, swalayan ataupun usaha-usaha lain pesantren, semuanya kembali ke anak yatim yang yang tadi punya potensi yang kita bina tadi. Kemudian dari mana lagi kita ada orang-orang muhsinin. Sekarang banyak ada beberapa orang di Wilayah Karing ini yang orang-orang kaya yang mengambil menjadi orang tua asuh. Mengambil anak-anak yang berprestasi kemudian dia sekolahkan. Bahkan hari ini ada yang berlanjut sampai ke perguruan tinggi ditanggung oleh orang tua asuh. Alhamdulillah usaha mereka barakah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim ini terdidik, andai kata tadi tidak kita penuhi beasiswa dan sebagainya, bisa jadi tadi putus sekolahnya. Ini adalah satu peran penting bagi seluruh penyelenggara pendidikan dan juga peran penting dari pesantren Al-Manar ini mengambil peran ini supaya pendidikan umat ini tidak terhenti demikian. Baik Ustaz. Selanjutnya berapa kuota santri yang diterima untuk tahun ajaran baru ini Ustaz? Nah, kuota santri yang pertama kita setiap tahun itu mesti kita harus melihat berapa orang yang keluar yang menjadi alumni di tingkat aliyah. Kemudian berapa siswa yang dari tingkat MTS yang kelas 3 yang melanjut dan yang tidak melanjut. Nah, dan ini nanti kan di akhir tahun ini sudah terekam ini berapa. Nah, kita biasanya kuota kita buka itu sekitar paling banyak 4 kelas putra, 4 kelas putri. Tapi itu juga tergantung fasilitas yang ada di pesantren. Mungkin kita buka 3 kelas putra dan 3 kelas putri. Sekitar 240-an. 240-an yang kita buka mungkin untuk tahun ini. Itu bisa kita lihat juga bisa bertambah ataupun kalau fasilitasnya kemudian santrinya tadi juga di kelas 3 banyak yang menyambung, maka terpaksa ya kita kurangi lagi. Seperti itu. Betul Ustaz. Apa pesan Ustadz bagi orang tua yang ingin mengantarkan anaknya untuk masuk ke Al-Manar Ustadz? Yang pertama yang harus kita pesankan pada diri kita sendiri dan juga orang tua. Sebenarnya anak saya juga di Al-Manar satu. Oh iya. Yang pertama dalam pendidikan itu semuanya sama, tidak boleh dibeda-bedakan dalam pendidikan. Nah, artinya apa? Baik orang tua maupun guru semuanya punya peran penting. Apalagi dengan sistem boarding seperti Al-Manar ini kan harus memikir 24 jam. Dari bangun tidur dia sampai tidur lagi dia harus difikirkan. Makannya bagaimana, kesehatannya bagaimana, kemudian dia kurang tidur atau tidaknya, kemudian sudah salat apa tidaknya, salat duhanya, salat tahajudnya, kemudian baca Al-Qur'annya, itu all in one dipikirkan oleh pesantren. Maka dari ini yang pertama seorang guru mendoakan anaknya supaya sukses. Kedua juga orang tua membantu mendoakannya. Anak saya, Allah, bangun salat tahajud tengah malam berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak saya ini ya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa mendoakan saya dikala saya tidak ada nantinya. Segala begitulah segala orang tua didoakan untuk anaknya. Nah kemudian apalagi andai kata ada bahagian tertentu umpamanya keperluan anaknya semacam kita kan nggak mungkin, karena kalau menurut Imam Syafi'i tidak hanya zakaun kemampuan intelektual, tapi dibutuhkan juga seorang penuntut ilmu itu kontribusinya wa hirsun wa ijtihad, hirsun tamak akan ilmu, kemudian ijtihadun wa suhbatul ustad wa tuluz zaman, bahkan masa yang panjang. Nah, ini adalah penting di sini adalah harta, dirham, dirham. Itu ada 6 yang menurut Imam Syafi'i yang harus dipenuhi oleh seorang penuntut ilmu. Dirham ini kan santri nggak punya uang hari ini. Tapi yang memiliki uang yang bekerja siang dan malam adalah orang tua. Maka orang tuanya berkorban hari ini untuk anaknya. Berusaha
dalam tanda kutip berusaha dengan memperoleh yang halal untuk menafkahi anak-anaknya yang masih di pesantren. Jangan dibeda-bedakan, ini anak saya diumumin, anak saya di sini. Tapi yang di pesantren, dia ada di pesantren, selain didoakan juga kalau ada rezeki berikan kepada mereka untuk beli kitab dan sebagainya. Ini barakah daripada apa? Dari rezeki yang mereka miliki juga. Demikian. Baik. Menurut Ustadz, seberapa penting Ustadz disiplin bagi santri dan orang tua saat menjalani pendidikan di pesantren modern Al-Manar ini, Ustadz? Oh, sangat penting. Kalau berbicara masalah disiplin, tidak ada orang yang sukses di dunia ini kecuali dengan disiplin. Contoh, disiplin yang paling penting itu sebetulnya dalam salat diajarkan kita. Maka dikala takbiratul ihram, kenapa kita nggak boleh memakai garu-garu? Itu kan berdisiplin, kita harus sholat seperti ini, takbiratul ihram. Artinya takbir telah mengharamkan hal-hal di luar sholat. Itu Islam mengajarkan. Dikala ruku, kita bapak baca ruku, waktu sujud, waktu iktidal, ada bacaannya terkhusus. Kemudian ada rukun fi'li, ada rukun qauli, perbuatan, ada yang qaul, perkataan. Itu kan disiplin namanya. Sholat juga tepat waktu, salat subuh ada batas waktunya. Kemudian salat asar ada jamnya masing-masing. Islam mengajarkan disiplin. Maka orang sukses itu orang yang berdisiplin. Tidak ada orang yang sukses nggak disiplin. Bangun paginya telat. Bagaimana dia sukses? Ayam saja sudah pagi hari sudah bangun, apalagi manusia seharusnya dia punya akal dan pikiran dari rezeki. Iya, benar Ustaz. Baik Ustaz, apa tantangan yang biasanya dihadapi oleh santri baru dan bagaimana pesantren membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan pesantren? Yang kita tahu bahwa santri baru mungkin sebelumnya mereka terbiasa dengan dimanjakan mungkin dan ketika masuk ke pesantren sudah dihadapi dengan disiplin-disiplin yang ada di pesantren. Iya. Ini semuanya dan kita juga, saya juga di pesantren di pondok dulu. Hidayah, sehingga kita mengalami hal itu. Santri baru ini kalau kita ibaratkan dia bagaikan ayam potong. Memang ayam potong ini rentan, suara pesawat sedikit mati dia. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang dibutuhkan oleh orang tua, pengurus pesantren, ustadz dan ustazah, yang pertama adalah kita kebiasaan di rumah ini kan kita berubah polanya. Biasaan di rumah makan umpamanya tidak teratur. Karena ada mama mau makan jam berapa saja ada lauknya. Nah, begitu masuk pesantren itu diatur semuanya. Jam 6:30 umpamanya, 6:30 sampai jam 7:15 semuanya sudah makan umpamanya. Kan diatur polanya. Begitu telat kita udah dikunci dapur. Habis itu pergi ke sekolah. Kemudian selesai sekolah jam 1:10. Kemudian kita dihalau untuk sholat berjamaah di masjid. Pulang ke masjid sudah lonceng, teng lonceng, sudah kita harus ke dapur. Di dapur juga ada waktu sekitar 40 menit untuk makan seluruh santri. Yang telat sebagainya itu dikunci dapur. Itu kan disiplin. Andai kata kehidupan ini umpamanya semua santri mengikuti dinamika yang ada di pesantren, sukses dia. Malam hari sudah belajar, tapi ada waktu dia, batas waktunya. Semua hak tubuh diberi, rileks ada masanya. Kemudian juga belajar ada waktunya, sholat ada waktunya, diatur sedemikian rupa. Nah, maka yang tadi pertanyaan tadi adalah bagaimana pesantren adalah yang pertama kita mohon dukungan daripada wali santri. Yang pertama tidak mendukung umpamanya anaknya baru antar hari pertama mau anaknya nangis itu bawa pulang. Jadi strateginya seorang wali ini minta bantu kepada wali kelas atau wali asrama, ustaz atau ustazah, anak saya ini ustaz mau minta pulang, coba ustazah lihat atau ustaz lihat di mana kendalanya dia. Nanti datang ustazah, oh ini ceritakan ini lagi nggak betah atau baru perubahan dinamika perubahan yang terjadi di lingkungan rumah, kemudian kampungnya, kemudian lingkungannya sudah berbeda. Bagaimana nggak berbeda? Salat subuh jam 5 sudah bangun, kemudian wudhu dingin lagi. Ya.
Sedangkan di rumah mungkin bisa bangun jam-jam 6 lebih, Iya, jam betul, 6 lewat. Ada dinamika yang berubah ini rentan juga terhadap tadi, kalau orang tua kemudian guru tidak bekerja sama dengan baik, rentan sekali santri ini harus pindah atau harus keluar belum sampai setahun demikian. Jadi pengurus dan orang tua atau wali harus berkontribusi sama-sama, Iya. Ustaz ya. Baik Ustaz, sebagai penutup, apa closing statement Ustaz terkait penerimaan santri baru dan harapan Ustaz untuk masa depan pendidikan di pesantren modern Al-Manar ini? Yang pertama, harapan kami kepada calon santri atau calon wali santri yang akan mendaftar di Al-Manar di tahun 2024 ini, yang pertama berikhtiar kepada Allah, apakah betul pilihan. Nggak mesti harus di Al-Manar, tapi di mana saja pendidikan harus ada ikhtiar dari orang tua. Umpamanya kalau ada dua alternatif, dia beristikharah, mana anak saya yang cocok. Ada, kita melihat dulu, anak saya bakatnya di mana, cocok nggak di sekolah ini. Karena masing-masing madrasah, masing-masing pesantren ada kelebihan yang itu ditonjolkan masing-masing. Ada umpamanya dayah yang konsis terhadap tahfiz Quran, walaupun ada belajar kitab. Tapi ada dayah yang takhasusnya, istilahnya di bidang disiplinnya, kayak Al-Manar disiplin dan bahasanya, baik Arab dan Inggrisnya, karena memang buku-buku dan ini dipelajari dengan bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Mungkin ada juga nanti orang tua yang berharap anaknya umpamanya di bidang kitab kuning saja. Juga ada juga daya sudah daya besar banyak di Aceh. Tidak mesti ada Al-Manar, tapi intinya orang tua mengetahui dulu kemampuan anaknya. Apa kelebihan yang dimiliki, skill atau kelebihan yang dimiliki oleh anaknya, sehingga dia punya bayangan untuk mengantar anaknya ke pesantren. Andai kata orang tua sudah beristiqomah, sudah berdoa kepada Allah, kemudian sudah dapat pilihan, misalnya dapat di Al-Manar, dukung anak ini. Bagaimana? Doakan dia bersukses. Kemudian apalagi diberi support. Kemudian bekerja sama dengan madrasah. Itu jauh lebih penting saya rasa untuk wali santri. Kemudian untuk pesantren, untuk lembaga pendidikan, Al-Manar ini membuka luas, seluas-luasnya, khususnya anak-anak Aceh. Dulu Al-Manar hadir di awal-awalnya itu semuanya anak-anak korban konflik, dan itu free, biayanya ditanggung oleh Yayasan Gonjipa Al-Azhar Haji Azhar Manya. Maka semuanya bisa sekolah di Al-Manar, diajarkan Al-Qur'annya, diajarkan kitab kuningnya, diajarkan bahasa Inggrisnya, diajarkan bahasa Arabnya, bahkan disiplinnya itu diajarkan terus. Nah, sudah barang tentu mungkin tidak semuanya, karena kapasitas Al-Manar ini juga keterbatasan tempat, tidak semuanya lulus. Tapi yang nggak lulus, tapi yang belum kesempatan lulus juga tidak bersedih hati, bisa juga mencari lembaga-lembaga yang kalau minat semisal Al-Manar, maka ada lembaga-lembaga lain mungkin yang selevel Al-Manar, pendidikannya sebagaimana Al-Manar, ya dicari oleh wali santri ya. Dan jangan berputus atau bersedih hati, dan kita berharap semuanya lulus lah, supaya pendidikan ini tidak ada, semuanya bisa merasakan pendidikan. Kenapa kita tolak? Bukan kita tolak, sebenarnya nggak perlu dites masuk pendidikan. Semuanya punya kesempatan, biar dia belajar. Tetapi kan berbicara hari tempat, kita tidak memiliki tempat tidur umpamanya kapasitas asrama 70 orang, untuk dapat 100 orang nggak mungkin. Iya, benar. Maka nanti kenyamanan anaknya tidur nggak cukup tidur dan sebagainya kan imbas dia. Maka kita berusaha tahun ke tahun dengan fasilitas meningkat, dan kita coba nantinya. Kita mencoba. Tapi karena peminatnya banyak, kalau peminatnya banyak kan kita juga akan melihat win-win solution terhadap hal ini. Itu seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Dari sharing ini kita mendapat banyak informasi tentang bagaimana Al-Manar Excellent dan penerimaan santri baru yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Baik, sekian mungkin podcast dari kami. Sampai berjumpa di lain podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.